Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Dwi Retnani, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Barito akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menuntun. Pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, murid seperti kertas kosong. Anggapan saya tentang murid seperti kertas kosong, dan saya sebagai pendidik bebas melakukan apa saja terhadap kertas kosong tersebut. Ini berarti saya lebih mendominasi terhadap murid. Saya tidak memikirkan minat, bakat, dan kreativitas murid. Yang kedua, murid bisa tertib karena adanya hukuman. Selama ini saya percaya bahwa dengan tindakan tegas dan menghukum siswa bisa mengubah perilaku mereka. Saya menganggap murid bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya, namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut, bukan atas kesadaran pribadinya. Yang ketiga, kurang aktif dan motivasi dalam belajar rendah. Saya seringkali merasakan ketika suasana kelas menjadi diam setelah saya menjelaskan, lalu bertanya, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti? Seringkali anak-anak hanya diam. Hal tersebut hanya ada dua kemungkinan, antara paham atau tidak paham, atau bahkan tidak mengerti apa yang harus ditanyakan. Dari sini peran murid saya kurang aktif dan kurang termotivasi dalam belajar. Berikutnya tentang pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Sebelumnya, saya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Anak-anak hanya mendengarkan. Sumber belajar hanya dari guru, sehingga guru lebih dominan dalam pembelajaran atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua adalah fokus pencapaian KKM. Sering sekali saya menjelaskan materi untuk pencapaian materi dan pencapaian KKM atau fokus pada kemampuan pengetahuan. Saya lupa bahwa pembelajaran bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi ada banyak hal yang menurut Ki Hajar Dewantara yang dapat kita lakukan. Yang ketiga, tidak memahami perbedaan yang dimiliki murid. Terkadang saya ingin anak-anak diam mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan, padahal setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, ada yang dengan visual atau mungkin kinestetik. Dalam hal ini, saya kurang memahami perbedaan yang dimiliki murid saya. Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid.
Dengan mempelajari modul ini, saya sadar bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, murid sebagai pemegang kendali dalam pembelajaran, pendidik harus memfasilitasi belajar murid agar menjadi manusia yang seutuhnya. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada murid. Murid menjadi subjek pembelajaran seharusnya aktif dalam pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka dari mana saja, bukan hanya dari guru. Guru hanya menuntun mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik murid. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Dengan adanya perbedaan, pembelajaran semakin berwarna. Bagaimana seorang guru harus dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Perilaku yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 yaitu mengelola pembelajaran di kelas yang nyaman dan menyenangkan. Supaya anak-anak menjadi nyaman di kelas, yaitu dengan mendesain kelas sebaik mungkin dan membuat pojok baca. Sedangkan supaya anak-anak merasa senang dalam belajar, saya melakukan ice breaking dengan melibatkan anak-anak sebelum pembelajaran. Selain itu, untuk membuat anak-anak merasa senang, juga melatih fokus. Berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu belajar sambil bermain sehingga anak-anak merasa nyaman dan senang dalam belajar. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pembelajaran bukan lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Guru seharusnya bisa menjadi tauladan, baik itu sikap dan perkataan. Dari pemaparan saya tadi, dapatlah ditarik kesimpulan, yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.